Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain pusat informasi dan komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan Ibu Kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup, live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos pekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung Ibu Kota Nusantara, budaya kerja seamless, terintegrasi, dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk melayani dan dekat dengan masyarakat. Ibu Kota Nusantara menjadi wajah mobilitas perkotaan hijau di Indonesia yang minim emisi dengan cara memanfaatkan future-ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berkualitas tinggi dan ramah lingkungan sebagai moda transit utama akan mengurangi polusi dan kebisingan. Ibu Kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Inilah Ibu Kota Nusantara, cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Indonesia Maju 2045. Ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa ibu kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor, dan ini rumah menterinya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Sekarang saya berada di titik nol Nusantara IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Titik nol Nusantara ini merupakan titik koordinat referensi untuk pembangunan kawasan Istana Negara, pembangunan kantor pemerintahan, dan juga tahapan pembangunan selanjutnya. Pemerintah terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Pembangunan IKN merupakan tonggak dimulainya peradaban baru Indonesia. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Juga kawasan dan infrastruktur pendukung lainnya, salah satunya Persemaian Mentawir. Sekarang saya sedang berada di Persemaian Mentawir. Persemaian ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk menata lingkungan, terutama di kawasan IKN. Persemaian yang berlokasi di dekat kawasan inti IKN ini juga mendukung konsep kota hutan atau Forest City yang diusung IKN. Per tahunnya, persemaian ini ditargetkan dapat menghasilkan hingga 20 juta bibit. Bibit tanaman yang terdapat di persemaian ini antara lain, nantinya persemaian ini tak hanya akan menghijaukan IKN, namun juga turut mendukung penghijauan dan reboisasi seluruh kawasan di Pulau Kalimantan, termasuk reklamasi kawasan bekas tambang dan lahan kritis. Saat ini saya sedang berada di Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan ini nantinya untuk menyuplai air baku di kawasan IKN. Hingga akhir Februari 2023, progres pengerjaan Bendungan Sepaku Semoy sudah mencapai sekitar 85%. Bendungan ini diperkirakan dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter per detik. Nantinya bendungan ini juga bermanfaat untuk mereduksi banjir, sumber air irigasi, bahkan menjadi destinasi wisata baru. Sekarang saatnya kita menengok proses pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Kawasan seluas sekitar 6.600 hektar inilah yang menjadi fokus pertama pembangunan IKN. Di sini nantinya akan berdiri bangunan pemerintahan inti seperti Istana Negara dengan segala kelengkapannya, kantor presiden, Istana Wakil Presiden, juga kantor kementerian dan lembaga. Selain itu akan dibangun pula kantor pertahanan dan keamanan, perumahan, pemukiman, serta fasilitas lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Saat ini pembangunan hunian bagi para menteri sudah dimulai, sedangkan 47 tower hunian bagi para ASN dan anggota TNI Polri direncanakan akan mulai konstruksi pada Juni 2023. Yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri. Ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai. Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara. Wah, harus siap-siap nih. Upacara HUT RI di tahun 2024 mendatang, kata Presiden Joko Widodo, akan digelar di IKN Nusantara. Yang gak kalah penting dari proses pembangunan IKN tentunya adalah pembangunan jalan akses. Salah satunya adalah jalan tol IKN yang saat ini sudah berjalan pada 3 segmen.
Nantinya, perjalanan dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN dapat ditempuh hanya dalam waktu 30 menit saja. Pengerjaan pembangunan berbagai infrastruktur di IKN tentunya tak lepas juga dari peran para pekerja konstruksi putra-putri terbaik bangsa. Sekarang saya sedang berada di kawasan HPK. HPK itu adalah Hunian Pekerja Konstruksi. Kawasan ini digunakan untuk para pekerja yang sedang membangun kawasan IKN. Saat ini jumlah pekerja yang ada sudah mencapai sekitar 7.800 pekerja yang akan terus bertambah dari waktu ke waktu. HPK terdiri dari 22 tower yang dapat menampung 16 ribuan pekerja IKN. HPK dilengkapi juga dengan fasilitas-fasilitas seperti kantor, ruang serbaguna, tempat ibadah, kantin, hingga klinik. Kalau untuk IKN Pak, saya berharap terus dilanjutkan, terus diperjuangkan agar generasi menerus bisa berpikir lebih maju lagi dengan kehadiran IKN, Ibu Kota Nusantara baru, Pak. Pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, dan lingkungan demi terwujudnya visi besar IKN menjadi Smart Forest City. Yang jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Putra putri bangsa terbaik Indonesia. Nah, itu dia progres pembangunan IKN sejauh ini. Yuk, sama-sama kita dukung pembangunan IKN Kota Kelas Dunia.